Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat selalu. Kita kembali akan mempelajari materi kita. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa sejenak. Berdoa selesai. Kita melanjutkan masih di materi bab 1. Bagian kedua, letak dan luas Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, letak wilayah Indonesia. Yang kedua, luas wilayah Indonesia. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang kedua, menjelaskan implikasi atau dampak letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan luas wilayah Indonesia. Untuk letak Indonesia, yang pertama kita akan lihat dari letak secara astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Bentuk garis lintang itu adalah sejajar atau horizontal. Sedangkan garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bentuk garis bujur itu secara vertikal. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk dampak letak astronomis bagi Indonesia, yang pertama kita lihat dari garis lintangnya. Menurut garis lintangnya, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya di sini Indonesia berada di garis lintang pendek. Kalau kita perhatikan di gambar di sini, berarti wilayah Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat. Berarti kira-kira posisinya di sini. 11 derajat lintang selatan. Dari letak garis lintang, ini mengakibatkan Indonesia yang pertama memiliki iklim tropis. Yang kedua, memiliki hutan hujan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang keempat, memiliki curah hujan tinggi. Dan yang kelima, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara di Indonesia itu cukup tinggi. Itu kalau kita lihat dari garis lintangnya. Kalau berdasarkan garis bujurnya, Indonesia itu berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga memiliki panjang bujur itu sebesar 46 derajat. Jika setiap 15 derajat rotasi bumi berarti selisih waktunya adalah 1 jam atau 60 menit, maka setiap 1 derajat selisihnya adalah 4 menit. Ya, ini diperoleh dari 60 menit bagi 15 derajat. Artinya, setiap selisih 1 derajat akan mengakibatkan perbedaan waktu 4 menit. Ya, dari panjang bujur 46 derajat terdapat selisih waktu sebanyak 3 jam 4 menit yang dibulatkan menjadi 3
jam. Dilihat dari garis bujurnya, Indonesia berarti memiliki 3 daerah waktu, yaitu daerah waktu Indonesia bagian timur atau WIT yang meliputi Kepulauan Maluku, Papua, pulau-pulau kecil di sekitarnya. WIT itu memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Yang kedua, daerah waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Ini mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Pulau Sulawesi, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Untuk waktu WITA itu memiliki selisih 8 jam lebih awal dari GMT. Yang terakhir, itu daerah waktu Indonesia bagian barat atau WIB yang mencakup wilayah seluruh Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Untuk waktu WIB itu memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu negara dilihat dari kenyataan sebenarnya di permukaan bumi. Menurut letak geografisnya, Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, wilayah Indonesia itu berbatasan. Untuk sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timurnya itu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa sekarang dampak letak astronomis bagi wilayah Indonesia? Yang pertama, wilayah Indonesia itu beriklim laut. Ini kalau kita lihat dampak dari keadaan alamnya ya. Kenapa? Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan banyak hujan. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim musim, yakni iklim yang dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali berganti arah. Hal ini menyebabkan Indonesia dikenal adanya 2 musim, yaitu musim penghujan yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan untuk letak geografis, ya, pengaruhnya bagi keadaan penduduk, yang pertama, Indonesia itu terletak di antara negara-negara berkembang, sehingga memiliki banyak rekan atau mitra kerjasama. Yang kedua, Indonesia banyak dipengaruhi kebudayaan asing, mulai dalam bidang seni, bahasa, peradaban maupun agama. Yang ketiga, menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah sumber devisa negara karena berada dalam jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang cukup ramai. Ini kalau kita perhatikan dari peta, wilayah Indonesia itu berada di posisi silang. Artinya wilayah Indonesia ini terletak sangat strategis untuk kegiatan perdagangan dan pelayaran dunia. Yang ketiga, letak secara geologis. Artinya, letak suatu wilayah berdasarkan kondisi dan sejarah geologis
yang membentuk susunan batuan wilayah tersebut. Secara geologis, Indonesia itu berada di rangkaian jalur pegunungan muda, Sirkum Pasifik dan Mediterania, serta di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia bagian timur terletak di dangkalan Sahul, dan Indonesia bagian barat terletak di dangkalan Sunda. Kalau kita perhatikan dari peta di sini, wilayah Indonesia itu berada di rangkaian gunung api yang sangat banyak, mulai dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia banyak terdapat gunung api yang masih aktif. Dampak letak geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung yang masih aktif. 2, Indonesia kaya akan barang tambang. Yang ketiga, Indonesia memiliki tanah yang subur. Yang keempat, dari sektor pertanian di wilayah Indonesia berkembang dengan baik. Dan yang kelima, sering terjadinya gempa bumi. Materi yang kedua itu berkaitan dengan luas Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, total luas wilayah Indonesia 5.180.053 km persegi. Dari total luas ini, luas daratan Indonesia seluas 1.922.570 km persegi. Wilayah daratan di Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah 13.466 pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Untuk pulau besar di Indonesia itu meliputi Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Untuk luas perairan di Indonesia seluas 3.257.483 km persegi. Kalau kita perhatikan dari luas wilayah Indonesia, memang lebih luas wilayah perairan. Maka di Indonesia itu disebut negara maritim. Sekarang dampaknya luas lautan di wilayah Indonesia atau wilayah perairan. Ya, yang pertama, sumber daya kemaritiman di Indonesia itu sangat melimpah. Yang kedua, dimanfaatkan sebagai pelayaran, perikanan, dan pariwisata bahari. Untuk materi hari ini cukup. Dan untuk tugas, silakan kalian catat atau rangkum materi yang kalian anggap penting di buku catatan. Setelah itu difoto dan dikirimkan lewat Google Classroom. Tetap semangat belajar meskipun kondisinya kita belajar jarak jauh. Tuhan memberkati.